Bab 666, Untung Besar. Jangan bilang kalau anak ini benar-benar jenius jalur kebijaksanaan, yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Tidak, kemampuan dan kebijaksanaan seperti itu menantang surga. Bakat ini tidak hanya jarang terlihat dalam 100 tahun, mungkin tidak ada satupun dalam 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, roh tanah Langya segera merasakan ada sesuatu yang masuk akal dalam karakter Fang Yuan yang menjijikkan. Benar, hanya seorang jenius seperti ini yang bisa memiliki karakter menjijikkan seperti itu. Seperti tubuh utamaku, roh tanah Langya mulai merasakan karakter menjijikkan Fang Yuan tidak lagi begitu tidak menyenangkan, dan bahkan merasakan rasa penghargaan atas bakat serupa. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan tenang dan tenang. Dia mungkin telah menjadi zombie dan pikirannya mungkin telah melambat, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk menggertak roh tanah. Jika memungkinkan, Fang Yuan tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka menyerahkan resep Gu abadi satu persatu dalam jangka waktu yang lama, dan tidak langsung memberikan 3 resep Gu abadi seperti yang dilakukannya sekarang. Tindakan ini terlalu mencolok, pasti akan mengundang keraguan dan kecurigaan dari orang lain. Roh daratan Langya jujur dan terbuka tetapi dia masih memiliki teman baik bernama Raja Manusia Tinta. Manusia varian ini adalah karakter yang benar-benar tangguh. Tetapi Fang Yuan tidak dapat berbuat apa-apa, karena situasinya memaksanya. Dia harus mendapatkan sejumlah besar batu esensi abadi dalam waktu singkat dan meningkatkan kekuatannya, baik untuk menerobos bahaya yang sedang dihadapinya saat ini, dan juga untuk menunda waktu sebelum dia terekspos. Jika dia khawatir tentang ini dan itu, menahan diri untuk merilis resep Gu abadi, kepada siapa Fang Yuan akan menangis jika ini menyebabkan kekalahan dan kematiannya. Fang Yuan tersenyum. Roh daratan Langya belum menanggapi tetapi dia tahu, 3 resep Gu abadi ini dilemparkan satu persatu seperti 3 bom, mereka telah mengguncang pikiran roh daratan Langya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan tentang kondisi. Oleh karena itu, ia berkata, roh tanah Langya, aku akan berbicara terus terang kepadamu, aku butuh batu esensi abadi dan kamu butuh resep Gu abadi, kita akan banyak bekerja sama di masa depan. Membangun Stargate akan menguntungkan kita berdua. Stargate, kali ini, roh tanah Langya ragu-ragu dan tidak langsung menolak. Fang Yuan menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam jalur kebijaksanaan yang menyebabkan roh tanah Langya memiliki rasa hormat yang baru terhadap Fang Yuan. Dengan demikian, roh tanah mulai memperhatikan saran Fang Yuan dengan serius. Fang Yuan membujuk lagi, roh daratan. Apakah menurutmu tanah terberkati Langyamu akan aman hanya karena kita tidak membangun gerbang bintang? Jangan lupa, kau telah menderita 3 gelombang serangan, setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya. Tidak diragukan lagi, lokasi tanah terberkati Langya telah ditemukan, kau telah diamati oleh suatu kekuatan besar. Setelah kita membangun gerbang bintang, kita bahkan dapat membawa kerjasama ini ke langkah berikutnya, pada saat-saat genting. Aku dapat datang untuk melindungimu melalui gerbang bintang. Lindungi aku, roh daratan Langya akhirnya tergerak. Ia memikirkan adegan pertempuran yang mengesankan ketika Fang Yuan mengalahkan kepiting rawa, itu benar-benar pertunjukan yang hebat. Terlebih lagi, 3 gelombang serangan ini telah sepenuhnya mengganggu lingkungan tanah terberkati Langya yang damai, menciptakan rasa bahaya yang sangat besar dalam roh daratan Langya. Fang Yuan bertanya saat ini, kau belum menjual Gu gerbang bintang di surga kuning harta karun, kan? Belum, aku tidak kekurangan batu esensi abadi. Roh daratan Langya menjawab. Fang Yuan tertawa lebar, ini bahkan lebih baik. Stargate Gu adalah inovasi baru, tidak seperti Gu tanah berlubang yang harus ditanam di tanah dan karenanya mudah ditemukan. Anda perlu mengaktifkan Stargate Gu setiap kali ingin membuka Stargate, jadi itu sangat tersembunyi. Bahkan jika Anda merasa ada yang salah, Anda dapat menghancurkan Stargate Gu di tangan Anda pada saat yang genting, bukankah itu akan berhasil? Tidak ada ancaman sama sekali dalam membangun Stargate. Fang Yuan berbicara dengan lancar, kata-katanya berdampak pada kedalaman hati roh tanah Langya. Roh tanah Langya akhirnya setuju, baiklah, kita akan membangun Stargate. Tapi mari kita kesampingkan kerjasama untuk saat ini, dan pertama-tama tangani transaksi untuk menyimpulkan resep Gu abadi. Roh tanah itu menambahkan kalimat lain, saya akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan Stargate Gu, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Dengan ini, dia akan lebih mengendalikan situasi,
lagi pula dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan memperlihatkan senyum pemenang dan mengepalkan 8 tinjunya dengan gembira. Berhasil. Dengan ini, dia telah memperoleh persetujuan awal untuk bekerja sama dengan roh tanah Langya. Terhubung dengan tanah terberkati Langya akan membuat transaksi di masa depan jauh lebih menguntungkan. Tidak hanya dapat menghemat uang, tetapi juga akan memberikan jalur mundur tambahan. Selain itu, Fang Yuan dapat mencegah pasokan Gustargate ke pasar harta karun surga kuning yang dapat memberikan keuntungan besar bagi dewa gu lainnya. Roh tanah Langya menyediakan Gustargate yang juga menyelamatkan Fang Yuan dari masalah. Jika roh tanah Langya dapat merasa aman dengan ini, Fang Yuan dengan senang hati akan menurutinya. Aku harus menjalin hubungan baik dengan roh tanah Langya. Aku tidak akan tertipu dengan melakukan transaksi dengannya, dan juga bisa mendapatkan sejumlah besar batu esensi abadi. Selama aku menangani hubungan ini dengan benar dan terus memperdalamnya, siapa tahu, suatu hari roh tanah Langya mungkin meminjamkanku beberapa gu abadi untuk digunakan. Fang Yuan menghitung dalam hati. Tanah terberkati Langya berisi banyak gu abadi, di antaranya adalah gu abadi perbudakan binatang dan teratai kekaisaran harta esensi surgawi. Dengan meminjam gu abadi, Fang Yuan akan dapat menghemat biaya besar dalam memeliharanya. Betapa hemat biayanya, Fang Yuan mengambil satu langkah tetapi telah merencanakan 10 langkah berikutnya. Roh tanah Langya juga sangat senang, merasa keberuntungannya benar-benar baik karena menemukan seorang jenius jalur kebijaksanaan yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Semua resep sisa gu abadi yang dimilikinya memiliki harapan untuk disempurnakan. Fang Yuan bermaksud untuk menerima Gustargate melalui harta surga kuning, tetapi roh tanah Langya yang berhati-hati menolak. Fang Yuan hanya bisa menggunakan esensi abadi anggur hijau dan melakukan perjalanan ke tanah terberkati Langya untuk mengambil Gustargate. Tai Bai Yunseng masih tinggal di sana karena masih ada beberapa sungai di tanah yang diberkati yang perlu dipulihkannya. Akibatnya, perjalanan pulang pergi itu membuat Fang Yuan kehilangan 2 esensi abadi anggur hijau. Namun, dalam perjalanan ini, ia membawa pulang 1 Gustargate, 3 resep sisa gu abadi baru, dan juga 30 batu esensi abadi. Tai Bai Yunseng ingin Fang Yuan mengambil 3 batu esensi abadi yang telah dibayarkan kepadanya, tetapi Fang Yuan menolak dan menyerahkannya kepada Tai Bai Yunseng. Bagaimanapun, Tai Bai Yunseng juga membutuhkan sumber daya kultivasi. Semakin kuat ia, semakin banyak bantuan yang akan diberikannya kepada Fang Yuan dibandingkan dengan 3 batu esensi abadi. Stargate tidak dapat segera dibangun, Fang Yuan tidak memiliki gu kunang-kunang cahaya bintang lagi. Tanpa cahaya bintang dari gu kunang-kunang cahaya bintang, kedua Stargate tidak dapat diaktifkan. Fang Yuan merangkum transaksi kali ini. Ia menggunakan total 5 manik esensi abadi anggur hijau untuk menyimpulkan resep gu abadi. Ketika ia kembali sendirian dari tanah yang diberkati Langya sebelumnya, ia menghabiskan 1 manik esensi abadi anggur hijau. Untuk mengambil 1 Gustargate, ia harus pergi ke tanah terberkati Langya dan kembali ke tanah terberkati Hu Immortal, mengonsumsi 2 manik saripati abadi anggur hijau. Ia telah menginvestasikan total 8 manik saripati abadi anggur hijau. Dan perolehannya adalah 30 batu saripati abadi. Aku hanya memiliki 9 saripati abadi anggur hijau yang tersisa sekarang. Fang Yuan telah membentuk tanah terberkati tingkat menengah dan beberapa saripati abadi anggur hijau yang diperolehnya telah banyak digunakan dalam perjalanan bolak-balik dari dataran utara ini. Namun, Fang Yuan tidak cemas. Dia telah menjadi zombie dan lubang abadi miliknya telah mati, tidak lagi mampu menghasilkan esensi abadi anggur hijau dengan sendirinya. Namun, dia dapat mengekstrak esensi abadi dari batu esensi abadi dan mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijau miliknya sendiri. Saat itu, Gu Yue generasi pertama, yang telah berubah menjadi Blood White, juga menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba miliknya. Logika di antara keduanya sama, hanya perbedaan peringkat. Artinya, Fang Yuan dapat menggunakan ke-30 batu esensi abadi ini untuk berubah menjadi esensi abadi anggur hijau miliknya sendiri. 1 batu esensi abadi dapat diperlakukan sebagai 1 manik esensi abadi anggur hijau yang berarti jumlah esensi abadi anggur hijau miliknya telah meningkat menjadi 39 manik. Tetapi batu esensi abadi lebih berharga daripada esensi abadi anggur hijau, yang pertama digunakan sebagai mata uang sedangkan yang kedua hanya dapat digunakan oleh 1 orang. Kecuali jika diperlukan,
saya tidak boleh gegabah memurnikan batu esensi abadi ini menjadi esensi abadi anggur hijau. Bagaimanapun, selama saya dapat terus bertransaksi dengan roh daratan Langya, saya akan memiliki lebih banyak batu esensi abadi. Sekarang, mari kita terhubung ke surga kuning harta karun dan memeriksanya. Fang Yuan penuh percaya diri saat terhubung ke surga kuning harta karun kali ini. Daya beli batu esensi abadi sangat kuat. Saat itu, Fang Yuan menggunakan satu batu esensi abadi untuk membeli Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan kelompok serigala dengan lebih dari 30.000 serigala. 30 batu esensi abadi cukup untuk disebut jumlah yang besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mendirikan sekte setan sayap darah dan sebagai penguasa jalur iblis, jumlah batu esensi abadi terbesar yang dimilikinya pada satu waktu juga tidak lebih dari 64. Tentu saja, ia menghabiskan banyak uang dalam kehidupan sebelumnya. Jumlah ini adalah hasil dari pengeluaran dan keuntungannya yang terus-menerus saling mengimbangi. Fang Yuan duduk dan memejamkan mata, mengirimkan kesadarannya ke lubang abadi miliknya. Lubang abadi itu adalah pemandangan keheningan yang mematikan, langit berwarna abu-abu dan tanah berwarna hitam, dan udara dipenuhi dengan bau busuk. Keinginan Mo Yao masih terpenjara di dalam, diawasi dari waktu ke waktu oleh Fang Yuan. Pohon willow cermin yang ditanam sebelumnya telah mati, menjadi tumpukan kayu busuk yang runtuh di tanah. Dengan perubahan pikiran Fang Yuan, bus surga penghubung baru berkibar ke udara di lubang abadi miliknya dan membentuk lorong menuju surga kuning harta karun. Fang Yuan kemudian mengaktifkan Gu Indra Ilahi, membentuk aliran indra ilahi yang terus-menerus yang mengikuti lorong yang dibuat oleh Gu surga penghubung dan memasuki surga kuning harta karun. Dia sekarang adalah zombie abadi, tidak lagi membutuhkan bantuan Little Hu Immortal, dan dapat melakukan transaksi sendiri. Surga kuning harta karun masih sama, ruang luas beriak dengan cahaya kuning seperti lemon. Tidak ada gunung, sungai atau hutan, dan juga tidak ada burung, binatang buas, serangga atau ikan, bahkan tidak ada langit atau tanah. Satu-satunya hal di sini adalah segala macam harta karun dan barang. Cacing Gu, resep Gu, gerakan pembunuh, kelompok binatang buas, manusia varian, tumbuhan, urat biji, tanah, air, anggur berkualitas dan segala macam barang. Masing-masing dari mereka diam-diam melayang di udara, melepaskan segala macam warna, memancarkan cahaya harta karun besar atau kecil. Semakin terang dan besar cahaya harta karun itu, semakin berharga barang itu. Tetapi cahaya harta karun hanyalah perkiraan awal, seseorang mungkin tidak dapat menyimpulkan dari cahaya harta karun apakah barang itu dirusak oleh Gu Immortal atau tidak. Ini adalah pasar pertukaran terbesar di antara Gu Immortal dari 5 wilayah, yang memungkinkan untuk tawar-menawar, sambil mengambil biaya layanan tetap. Ini juga menguji keterampilan ketajaman Gu Immortal, jika mereka membeli barang palsu, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka karena harta surga kuning tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun. Fang Yuan ingin membeli Gu kunang-kunang cahaya bintang terlebih dahulu. Jenis cacing Gu ini memancarkan cahaya bintang biru murni. Itu adalah prasyarat untuk mengaktifkan Stargate. Indra ketuhanannya mencari-cari dan segera menemukan sekelompok besar Gu kunang-kunang cahaya bintang, ada lebih dari 1000. Fang Yuan mengenal penjual itu adalah Star-Lord Wan Xiang. Star-Lord Wan Xiang tampaknya adalah Gu jalur bintang abadi, dia tidak hanya menjual Gu kunang-kunang cahaya bintang, tetapi juga Gu Star Dart, Gu Stellar Fire, Gu Meteor Jatuh, Gu Star River dan sebagainya. Jelas bahwa tanah terberkati Star-Lord Wan Xiang menghasilkan Gu Fana jalur bintang dan dia menjual cacing-cacing Gu ini untuk menghasilkan pendapatan. Bahkan Gu abadi yang tidak mengolah jalur bintang sering membeli beberapa cacing Gu jalur bintang untuk disempurnakan, meneliti gerakan pembunuh atau tujuan lainnya, berapa harga jual kelompok Gu kunang-kunang cahaya bintang ini. Fang Yuan mengirimkan indera ilahinya. Bagaimana saya bisa menyapa Anda, Tuan, dan berapa banyak Gu kunang-kunang cahaya bintang yang Anda butuhkan? Meskipun Star-Lord Wan Xiang tidak ada di sana, ia meninggalkan sebuah surat wasiat di dekat barang-barangnya. Namun, surat wasiat ini terlihat sangat indah, berkilau seperti bintang-bintang, sangat menarik untuk dilihat. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan rendah, ia tidak mengenali asal-usulnya. Anda bisa memanggil saya Dewa Delapan Lengan, saya ingin membeli seluruh kelompok Gu kunang-kunang cahaya bintang ini. Fang Yuan mengirimkan pesan. Fang Yuan menggunakan tanah terberkati miliknya sendiri untuk terhubung ke surga kuning harta karun,
dan ia juga telah mengubah Gu Indera Ilahi dan Gu penghubung surganya, sehingga Star-Lord Wan Xiang tidak menyadari bahwa Fang Yuan adalah mantan Dewa Rubah. Ia mengira Fang Yuan adalah orang asing. Tetapi mendengarkan nada bicara Fang Yuan, dia tampak seperti pelanggan yang suka menghabiskan banyak uang, sehingga keinginan Star-Lord Wan Xiang segera menjadi antusias. Gu kunang-kunang cahaya bintang adalah cacing Gu kuno, sekarang hampir punah. Gu kunang-kunang cahaya bintang milikku dalam kondisi sangat baik, dan aku punya lebih dari 1.200. Bagaimana kalau begini, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga 4 batu esensi abadi. Fang Yuan tertawa, kau mencoba menipuku, jangan pikir aku tidak tahu harga jual normal. Aku diperkenalkan kepadamu oleh seseorang, jadi aku datang ke sini. Kau bukan satu-satunya yang menjual Gu kunang-kunang cahaya bintang, masih ada Priau Guang dan Di Yuan, aku bisa mendapatkan Gu kunang-kunang cahaya bintang dari mereka juga. Fang Yuan pernah memerintahkan Little Hu Immortal untuk berurusan dengan ketiga Gu Immortal ini. Dia tidak hanya membeli lebih dari 100.000 kunang-kunang cahaya bintang, serta makanan mereka, rumput pecahan bintang, dia juga membeli pengalaman mereka bertiga dalam menanam rumput pecahan bintang. Dia menghabiskan banyak uang. Kehendak Star-Lord Wan Xiang sedikit terkejut, dia sekarang tahu Fang Yuan sangat menyadari harga pasar, kata-katanya berubah, hehehe, aku bercanda sebelumnya, jangan dianggap serius Tuan Dewa Delapan Lengan. Fang Yuan menyela, berkata, aku akan membayar 2 batu esensi abadi untuk membeli 1.500 Gu kunang-kunang cahaya bintang. Star-Lord Wan Xiang segera menolak ini, berkata, Tuan, ini terlalu rendah, aku tidak bisa menjualnya dengan harga ini. Setelah tawar-menawar, keduanya melangkah mundur, menggunakan 3 batu esensi abadi, dia memperoleh 1.200 Gu kunang-kunang cahaya bintang. Setelah membeli Gu kunang-kunang cahaya bintang, dia tidak pergi, sebaliknya dia bertanya, apakah Anda menjual jurus pembunuh jalur bintang? Mungkinkah Tuan juga seorang dewa Gu jalur bintang? Hehehe, tentu saja aku menjualnya. Lihatlah, aku punya 3 jurus pembunuh jalur bintang di sini. Fang Yuan mulai menjelajah. Jurus pembunuh jalur bintang pertama disebut, baju zirah bintang yang mempesona. Jurus ini membutuhkan sejumlah besar Gu cahaya bintang, beberapa Gu bintang kutukan, beberapa Gu perisai bintang, dan seterusnya untuk dapat diaktifkan. Ini adalah jurus pembunuh defensif. Setelah digunakan, seluruh tubuh akan terbentuk di tubuh Gu abadi, bersinar seperti cahaya bintang. Jurus pembunuh kedua disebut, hujan bintang musim semi. Jurus ini membutuhkan sejumlah besar Gu hujan bintang, sejumlah kecil Gu angin musim semi, beberapa Gu tunas bintang, dan lainnya. Setelah digunakan, jurus ini akan membentuk hujan berwarna giok, gerimis tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Hujan akan kaya seperti minyak, dapat menyediakan nutrisi bagi tanaman dan sangat meningkatkan produktivitas. Jurus pembunuh ini digunakan untuk memelihara tanaman, dan mengelola tanah yang diberkati. Jurus ketiga disebut, tombak bintang bor spiral. Seperti namanya, jurus ini adalah jurus pembunuh ofensif. Jurus ini membutuhkan sejumlah kecil Gu tombak tulang spiral, beberapa Gu sungai bintang, Gu anak panah bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar Gu bintang jatuh. Rincian jurus pembunuh ini sangat menarik. Jumlah cacing Gu biasanya diklasifikasikan ke dalam jumlah besar, beberapa, sebagian, dan sedikit, istilah-istilah samar seperti ini tanpa angka-angka real yang sebenarnya. Pada saat yang sama, cara-cara untuk membuat jurus-jurus pembunuh ini juga tidak dijelaskan secara rinci, termasuk urutan-urutan pengaktifan cacing-cacing Gu, serta hubungan-hubungan antara cacing-cacing Gu yang berbeda. Hanya status-status umum dari jurus-jurus pembunuh yang disebutkan, seperti Gu tingkat 5 apa yang dibutuhkan, dan apa saja efek yang dimiliki oleh jurus-jurus pembunuh tersebut. Rinciannya baru akan dinyatakan dengan jelas setelah jurus-jurus pembunuh tersebut dibeli. Star-Lord Wan Xiang berbicara pada waktu yang tepat, jurus pembunuh, armor bintang yang mempesona, dijual dengan harga setengah dari batu esensi abadi. Hujan bintang musim semi diciptakan oleh tubuh utamaku secara pribadi, hanya beberapa dewa Gu yang membelinya sekarang, sehingga nilainya sedikit lebih tinggi, yaitu 1/2 dari batu esensi abadi. Tombak bintang bor spiral berharga 1 batu esensi abadi. Jurus-jurus pembunuh diberi harga berdasarkan kelangkaan, kelemahan, kekuatan dan tenaga, serangan balik, apakah jurus-jurus tersebut dapat dengan mudah dilawan, dan kondisi cacing-cacing Gu yang menyusun jurus pembunuh tersebut. Namun, mereka memiliki satu kesamaan,
yaitu harganya biasanya tidak murah. Di surga harta karun kuning, jurus pembunuh biasa dihargai lebih tinggi daripada resep Gu biasa dengan peringkat yang sama. Namun, pada peringkat 6 ke atas, harga jurus pembunuh abadi jauh lebih murah daripada resep Gu abadi. Dengan baju zirah bintang yang mempesona, Fang Yuan tahu jurus pembunuh ini meskipun dia bukan Gu abadi jalur bintang, jurus ini sangat umum. Setengah batu esensi abadi terlalu mahal. Fang Yuan berencana untuk membeli jurus pamungkas ofensif jalur bintang. Ia teringat jurus pamungkas fana yang disebut debu bintang es. Jurus pamungkas ini memiliki jangkauan yang luas, cacing Gu jalur bintang yang digunakan di dalamnya umum, dan juga sangat efektif dalam menghadapi musuh. Debu bintang memiliki kemampuan menembus pertahanan, dan meskipun tidak dapat menghancurkan pertahanan, ia akan menempel pada musuh dan memancarkan energi es yang akan memperlambat mereka. Mengenai tombak bintang bor spiral milik Star-Lord Wan Xiang, Fang Yuan belum pernah mendengarnya. Ini berarti bahwa nilai jurus pamungkas ofensif ini tidak tinggi. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama Perang 5 Wilayah yang kacau, perang tersebut merusak sistem lama dan tidak efisien, menyebabkan lahirnya banyak penemuan baru. Fang Yuan tidak ingat tombak bintang bor spiral, itu berarti itu tidak luar biasa, itu sudah tidak digunakan sejak lama. Jurus pamungkas yang tidak digunakan pasti memiliki banyak kelemahan. Namun jurus pamungkas hujan bintang musim semi membuat mata Fang Yuan bersinar. Ini adalah penemuan yang mengejutkan. Fang Yuan teringat pada rumput pecahan bintang, itu adalah makanan bagi kunang-kunang cahaya bintang, sekaligus rumah mereka. Semakin kuat dan besar kunang-kunang cahaya bintang, semakin banyak kunang-kunang cahaya bintang yang bisa muncul dari mereka. Keinginan Fang Yuan terhadap kunang-kunang cahaya bintang akan bertahan lama. Dia membutuhkan jurus pamungkas ini. Fang Yuan memeriksa jurus pamungkas hujan bintang musim semi ini 2 kali lagi. Dia menyadari ada masalah. Cacing Gu yang membentuk hujan bintang musim semi ini memiliki satu cacing Gu jalur bintang yang disebut Gu pucuk bintang, itu adalah Gu yang dapat dikonsumsi. Fang Yuan belum pernah mendengar tentang Gu ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Fang Yuan memikirkannya dan menyadari, ini adalah taktik Star-Lord Wan Xiang. Setelah Gu Immortal membeli jurus pamungkas, hujan bintang musim semi, setiap kali mereka ingin menggunakannya, mereka perlu mengeluarkan Gu pucuk bintang. Sementara itu, hanya Star-Lord Wan Xiang yang menjual Gu pucuk bintang ini. Star-Lord Wan Xiang ingin mengubah pembelian jurus pamungkas satu kali ini menjadi perdagangan berkelanjutan. Fang Yuan menyelidiki dan bertanya, saya akan menawarkan 2 batu esensi abadi untuk jurus pembunuh hujan bintang musim semi Anda dan resep Gu tunas bintang. Gu tunas bintang hanya peringkat 3, resep Gu fana seperti itu tidak bernilai setengah batu esensi abadi, harga ini sangat tinggi. Namun seperti yang diharapkan, Star-Lord Wan Xiang menolaknya tanpa ragu. Penjelasannya adalah bahwa Gu tunas bintang ini terbentuk secara alami di tanah terberkatinya, tidak ada resep. Ini adalah alasan yang sangat bagus. Beberapa tanah terberkati, jika dikelola dengan baik, karena kekhasan lingkungannya, akan melahirkan Gu baru. Gu abadi tidak hanya dapat memurnikan dan menciptakan cacing Gu baru, alam juga dapat melakukan hal yang sama. Fang Yuan tahu bahwa ini kemungkinan besar hanya sebuah alasan, tetapi dia tidak dapat meminta untuk masuk ke tanah suci Star-Lord Wan Xiang untuk memeriksanya. Tanah suci itu adalah markas besar Gu Immortal, itu melibatkan masalah paling pribadi mereka. Hanya jika mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain, mereka akan mengundang Gu Immortal lain ke tanah suci itu. Fang Yuan melihat bahwa Star-Lord Wan Xiang tidak mau, jadi dia menyarankan, baiklah. Saya akan membayar 2 batu esensi abadi untuk membeli hujan bintang musim semi dan baju zirah bintang yang mempesona, 2 jurus pamungkas ini bersama dengan beberapa Gu Starshoot. Saya ingin cukup banyak Gu Starshoot untuk mengaktifkan hujan bintang musim semi 10 kali. Star-Lord Wan Xiang mendengar ini dan menggelengkan kepalanya, pengeluaran Gu Starshoot untuk 6 kali penggunaan jurus pamungkas akan bernilai setengah batu esensi abadi. Tuan hanya menawarkan 2 batu esensi abadi, tetapi saya harus menyediakan baju zirah bintang yang mempesona juga. Ini adalah kerugian bagi saya tidak akan melakukannya. Fang Yuan mencibir, Gu Starshoot hanyalah Gu tingkat 3, setiap aktivasi hanya menggunakan paling banyak sekitar 500. Mengaktifkan jurus pamungkas sebanyak 6 kali akan menghabiskan 3 hingga 4.000 jurus pamungkas,
Anda menjualnya seharga setengah batu esensi abadi. Tuan mungkin tidak tahu, Gu Starshoot secara alami tercipta di tanah terberkati saya, produksinya sangat lambat. Gu ini tidak dapat dibeli di luar karena merupakan produk unik dari tanah terberkati Myriad Star saya. Star-Lord Wan Xiang sangat sopan, tetapi maksud tersiratnya adalah, belilah jika Anda mau, tetapi jika Anda tidak membelinya, Anda tidak akan menemukannya di tempat lain. Dia memiliki keyakinan untuk mendominasi pasar Gu ini. Fang Yuan tertawa, terus menawar, sementara pihak lain menolak untuk mengalah. Selama proses ini, dia menyadari bahwa dalam benak pihak lain, nilai baju besi bintang yang mempesona masih sangat tinggi. Tampaknya sebelum Perang 5 Wilayah, baju besi bintang yang mempesona belum disebarkan oleh masing-masing kekuatan, sehingga nilai jurus pamungkas ini masih sangat tinggi. Perang adalah metode interaksi yang sangat efisien. Terutama di dunia ini, selama masa damai, batu-batu primeval, batu-batu immortal essence, semuanya memiliki nilai yang besar dan tidak dapat digunakan sebagai mata uang secara luas, ekonomi tidak dapat berkembang. Namun selama masa perang, pahala pertempuran, poin kontribusi sekte, semuanya menggantikan batu-batu primeval dan batu immortal essence sebagai mata uang, mereka mendorong pengembangan semua aspek ekonomi. Setelah menyadari hal ini, Fang Yuan berhenti bersikap memaksa. Dia menggunakan 2 batu Immortal Essence untuk membeli hujan bintang musim semi dan cukup banyak Gu Starshoot untuk mengaktifkan jurus pamungkas 10 kali. Setelah menyelesaikan transaksi ini, Fang Yuan terus mencari di surga harta karun kuning. Dia menemukan bahwa di surga kuning harta karun, para dewa Gu telah menaikkan harga ikan gelembung udara hingga setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Fang Yuan menyelidiki sebentar dan menyadari bahwa situasinya sama seperti dalam ingatannya. Selama akhir tahun lalu, 2 dewa Gu telah bertarung di atas lautan gelembung udara, menyebabkan racun yang kuat menyebar di laut, mengubahnya menjadi zona kematian. Barang-barang langka lebih mahal, dengan produksi ikan gelembung udara turun drastis, harganya secara alami melonjak. 5 wilayah memiliki dinding regional yang mengisolasi satu sama lain, ini menyebabkan mereka memiliki peristiwa independen mereka sendiri, dan mereka hampir tidak saling memengaruhi. Sejak kelahiran kembali, saya telah memengaruhi perbatasan selatan, dataran utara, dan benua tengah. Di antara mereka, pengaruh dataran utara adalah yang terbesar, sekarang menjadi kekacauan besar. Yang kedua adalah benua tengah, diikuti oleh perbatasan selatan. Bagaimanapun, apa yang saya ubah di perbatasan selatan hanyalah peristiwa di tingkat fana. Sedangkan untuk gurun barat dan laut timur, mereka masih sama. Dengan menggunakan Spring Autumn Cicada, Fang Yuan mempelajari tentang inersia sungai waktu serta efek kupu-kupu. Kurangnya perubahan dan perubahan semacam ini terjalin bersama, terbukti bahwa pemahaman Fang Yuan terhadap hukum waktu dunia ini menjadi lebih dalam. Mengenai ikan gelembung udara, Fang Yuan ingat bahwa selama Perang 5 Wilayah, kelompok ikan ini akan sangat populer di kalangan Dewa Gu, harganya akan lebih tinggi dari sekarang. Itu karena kelompok ikan gelembung udara dapat meningkatkan laju kemunculan Gu Fana dalam kelompok serangga selama masa damai. Para dewa Gu meningkatkan Gu, permintaan mereka untuk membeli Gu Fana dalam jumlah besar tidaklah tinggi. Pembelian merupakan pilihan kedua, dalam kebanyakan kasus, metode utama adalah produksi tanah yang diberkati itu sendiri. Aliran waktu di tanah yang diberkati berbeda dibandingkan dengan dunia luar, 1 hari di dunia luar sama dengan beberapa hari di dalam tanah yang diberkati. 1 tahun di luar berarti bertahun-tahun di tanah yang diberkati, sementara setiap tahun, akan ada hasil panen tertentu. Para dewa Gu biasanya tidak akan memilih ikan gelembung udara, karena harganya terlalu tinggi, mereka lebih suka menunggu beberapa saat. Namun selama masa perang, ketika para dewa Gu sering bertarung satu sama lain, mereka akan menghindari penggunaan kartu truf Gu abadi mereka. Gu Fana akan menjadi metode umum untuk menyerang, dan pengeluaran mereka akan sangat besar. Dengan demikian, ikan gelembung udara menjadi komoditas yang dicari oleh semua dewa Gu selama Perang 5 Wilayah. Faktanya, Fang Yuan pernah membeli ikan gelembung udara untuk meningkatkan produksi Gu kunang-kunang cahaya bintangnya. Namun sayangnya, menjelang akhir perjalanannya ke dataran utara, ia kekurangan uang, sehingga ia harus menjual hampir semua kawanan serigala, kawanan rubah, dan sejumlah besar ikan gelembung udara dan manusia berbulu. Fang Yuan memiliki kesempatan untuk mendapat untung dari ikan gelembung udara, tetapi hidupnya penuh dengan perubahan yang tak terduga, karena ia menjualnya terlalu cepat, ia malah merugi.
Saat ini di tanah yang diberkati Hu Immortal, hanya ada sedikit ikan gelembung udara. Aku masih harus membeli ikan gelembung udara, tetapi tidak sekarang. Dalam beberapa tahun, lautan gelembung udara akan diperbaiki, dan harga ikan gelembung udara akan lebih rendah. Saat itu, aku akan menginvestasikan beberapa batu esensi abadi dan membeli sekelompok besar ikan gelembung udara. Mungkin aku harus mengembangbiakkan ikan gelembung udara ini dalam jumlah besar, sehingga selama Perang 5 Wilayah, aku bisa mendapat untung besar. Fang Yuan baru saja membeli lebih dari 1000 gu kunang-kunang cahaya bintang, mereka bisa bertahan lama, ia tidak membutuhkan ikan gelembung udara untuk meningkatkan produksi mereka. Apakah kamu Little Immortal Xing Luo? Beberapa saat kemudian, Fang Yuan menemukan targetnya. Secara kebetulan, targetnya juga sedang melihat surga harta karun kuning. Itu aku, senior, apa yang ingin kau beli? Harganya bisa dinegosiasikan. Perasaan ilahi Little Immortal Xing Luo terpancar, itu cukup antusias, bahkan seperti memiliki nada menyanjung. Fang Yuan melihat, barang-barang yang dia jual tidak hanya sedikit. Jumlahnya, mereka sangat umum, hampir tidak ada yang akan memperhatikannya, dia jelas sangat miskin. Dia memang seorang Gu Immortal, tetapi tidak semua Gu Immortal kaya. Pertempuran, pemurnian Gu, penelitian, menjalani kesengsaraan, semua ini akan sangat menghabiskan fondasi dan kekayaan Gu Immortal. Fang Yuan tahu dari ingatannya, Little Immortal Xing Luo ini adalah seorang kultivator tunggal, seorang Gu Immortal wanita yang baru saja mencapai tingkat lanjut dengan fondasi yang lemah. Dia berada di bagian tersulit dalam karirnya dalam memulai perdagangannya. Little Immortal Xing Luo adalah sosok yang sangat besar di alam fana, dia akan dipuja dan dihormati oleh para manusia. Namun di surga harta karun kuning, di antara banyak Gu Immortal, dia sama sekali tidak menonjol. Namun siapa yang tahu, selama Perang 5 Wilayah, Little Immortal Xing Luo ini akan mulai bersinar terang, menggunakan jurus pamungkasnya, Ichi Stardust, untuk dengan cepat mengumpulkan kekayaan dari pertempuran, dan menjadi sosok yang cukup terkenal di kemudian hari. Fang Yuan mendesah dan mengagumi kekuatan mistis waktu dan takdir. Menurut ramalan dari 3 orang yang terhormat, Perang 5 Wilayah adalah awal dari era besar, ketika Great Dream Immortal Venerable generasi ini akan lahir. Era besar di mana setiap Gu Immortal peringkat 9 lahir memiliki titik yang sama, yaitu selama pertempuran yang kacau, sejumlah besar Gu Immortal baru akan bangkit. Yang baru menggantikan yang lama, gelombang era akan menyebabkan riak-riak yang bersinar cemerlang. Di antara jalur, kekuatan, individu, mereka akan bertabrakan dan berinteraksi, menyebabkan jalur Gu berkembang dengan cepat, itu akan menjadi era perubahan. Fang Yuan adalah salah satunya. Dia memulai dengan jalur darah, menjadi Dewa Gu Benua Tengah. Namun sayangnya, dia baru mengalami paruh pertama era baru ini sebelum dia harus menggunakan Spring Autumn Cicada untuk meledakkan dirinya sendiri. Apakah kamu menjual jurus pamungkas? Mengesampingkan suasana hatinya, Fang Yuan bertanya kepada Dewa Kecil Xing Luo. Aku punya satu jurus pamungkas di sini. Dewa Kecil Xing Luo sedikit malu, ini adalah jurus pamungkas jalur es yang aku peroleh secara kebetulan, ini disebut benang es. Harganya setengah batu esensi abadi, ini adalah harga terendah untuk jurus pamungkas peringkat 5. Kalimat terakhirnya menunjukkan rasa takutnya terhadap Fang Yuan yang menekan harganya. Fang Yuan melihat isinya, bersenandung tidak puas, jurus pembunuh benang es ini membutuhkan begitu banyak Gu peringkat 5, dan pertahanannya adalah efek pertahanan jarak jauh. Untuk menggunakan sejumlah besar Gu peringkat 5 sekaligus, pengguna harus menjadi Dewa Gu, manusia memiliki esensi purba yang terbatas dan tidak dapat melakukannya dalam banyak kasus. Pertahanan area yang luas berarti bahwa kekuatan pertahanan akan lebih rendah daripada jurus pembunuh pertahanan target tunggal. Sementara itu, Dewa Gu sering bertarung sendirian, kecuali mereka adalah Dewa Gu jalur perbudakan. Tetapi Dewa Gu jalur perbudakan memiliki metode pertahanan jalur perbudakan mereka sendiri, mengapa mereka memilih jurus pembunuh jalur es? Dewa Kecil Xing Luo tertawa getir di dalam hatinya, Fang Yuan tepat sasaran, karena alasan-alasan ini, jurus pembunuh benang es tidak mudah dijual. Namun, Little Immortal Xing Luo tidak punya pilihan lain. Barang-barang yang dimilikinya terbatas. Selain itu, ia adalah seorang kultivator tunggal. Ia membutuhkan sumber daya yang sangat banyak untuk memulai kultivasinya. Meskipun ia menjadi seorang Gu Immortal, ia tidak punya uang sepeser pun setelah kesengsaraan.
Sebagian besar cacing gu miliknya telah hancur. Ia telah membuat rencana pengembangan yang rumit. Ia ingin menanam banyak pohon menggigil di tanah terberkatinya. Lingkungan tanah terberkatinya sangat cocok untuk menanam pohon menggigil, tetapi ia kekurangan dana awal yang paling penting. Ia memiliki miliaran batu purba, tetapi tidak ada satupun batu esensi abadi. Para penjual benih pohon menggigil hanya berjumlah sedikit orang. Kebanyakan dari mereka menginginkan barang-barang tertentu untuk diperdagangkan, atau batu esensi abadi. Mereka tidak membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh Little Immortal Xing Luo. Mendengar Fang Yuan mengatakan itu, hati Little Immortal Xing Luo kehilangan semua harapan. Setelah beberapa bulan terakhir, ia sudah terbiasa dengan kekecewaan. Namun, sesaat kemudian, Fang Yuan berkata, "Saya sedang meneliti jurus pembunuh jalur bintang baru-baru ini. Saya sedikit tertarik dengan jurus pembunuh benang es ini. Namun, setengah batu esensi abadi terlalu mahal. Jika Anda memiliki jurus pembunuh kecil yang inovatif, tambahkan saja dan saya mungkin akan membelinya seharga setengah batu esensi abadi." Jurus pembunuh kecil yang inovatif. Harapan Little Immortal Xing Luo kembali menyala. Dia memikirkan jurus pembunuh jalur bintangnya sendiri, Debu Bintang 69. Debu Bintang 69 adalah ciptaannya sendiri. Jurus itu menggunakan 6 gu tingkat 3 dan 9 gu tingkat 4, tetapi dapat melepaskan kekuatan serangan gu tingkat 5. Dia pernah sangat bangga akan hal itu, tetapi segera wawasannya meluas, dan dia mengerti bahwa ada gunung di atas gunung, seorang pria di atas pria lainnya, dia menjadi lebih rendah hati. Little Immortal Xing Luo hanya ragu sejenak, keinginannya terhadap batu esensi abadi telah memenangkan hatinya. Junior memiliki jurus pembunuh kecil, tetapi saya khawatir itu mungkin tidak berguna bagi senior. Dia berkata dengan hati-hati. Jantung Fang Yuan berdegup kencang, tetapi nadanya masih sangat tenang. "Oh, ceritakan padaku tentang itu." Setelah melihat jurus pembunuh 69 bintang, Fang Yuan menahan kegembiraannya dan mengevaluasi. Jurus pembunuh ini hampir tidak dapat diterima. Siapa tahu, itu mungkin memberiku beberapa inspirasi. Baiklah, karena suasana hatiku sedang bagus hari ini, aku akan mengurus seorang pemula sepertimu. Hahaha, ini adalah setengah batu esensi abadi. Akhirnya aku punya setengah bagian, aku hanya kekurangan setengahnya. Little Immortal Xing Luo sangat gembira, ketika mereka berpisah, nadanya penuh dengan harapan baik untuk Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan menghabiskan 2 batu esensi abadi lagi, membeli sejumlah besar bahan penyempurnaan gu dan cacing gufana. Setelah menghabiskan 2 batu lagi, dia membeli sekelompok pria tua berbulu. Pria berbulu hampir selalu menjadi budak yang paling mahal. Pria berbulu ini, meskipun sudah tua dan akan meninggal dalam beberapa tahun, sangat berpengalaman dalam penyempurnaan gu. Fang Yuan bermaksud untuk menyempurnakan beberapa set gu Stargate, tetapi tingkat keberhasilan gu ini sangat rendah. Saat itu, meskipun roh tanah Langya menyempurnakannya sendiri, dia masih gagal berkali-kali. Jika Fang Yuan mencoba, itu akan membuang banyak waktunya, dia akan membiarkan pria tua berbulu ini menyempurnakannya untuknya. Benua Tengah, Sekte Bangau Abadi, tanah yang diberkati Fuhu. Fang Zheng memiliki ekspresi serius saat dia melangkah ke dalam terowongan. Terowongan itu sangat besar dan lebar, setiap 100 langkah, akan ada penjaga batu elit, pertahanannya seperti benteng besi. Semua manusia batu ini dilatih oleh pemilik tanah yang diberkati. Semuanya memiliki setidaknya kekuatan pertempuran peringkat 4 dan terampil dalam cacing gu jalur bumi. Setiap 1000 langkah, akan ada manusia batu besar, ukurannya setidaknya 3 kali lipat dari manusia batu normal. Bahkan di terowongan yang begitu lebar, mereka hanya bisa berjongkok di tanah. Namun, manusia batu terlahir untuk menggali terowongan dan hidup di bawah tanah. Manusia batu ini tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Setiap kali Fang Zheng berjalan di terowongan ini, dia akan merasa khawatir. Terutama ketika dia bisa merasakan aura Master Gu peringkat 5 yang meresap dari manusia batu besar ini. Kekuatan Sekte Bangau Abadi kita terlalu besar. Jika manusia batu peringkat 5 ini semua dibawa keluar, aku khawatir semua sekte lain akan terkejut. Saat dia melewati manusia batu besar, Fang Zheng bergumam kepada kutu penetas roh. Tuan Bangau Langit, yang berada di dalam kutu penetas roh, berkata, tidak juga. Sekte mana yang tidak memiliki kartu truf dan fondasi mereka? Terutama 9 sekte kuno besar lainnya, mereka tidak lebih lemah dari kita. Namun,
Pemilik tanah terberkati Fuhu saat ini adalah tetua tertinggi ketiga dari sekte kita, Tuan Setan Harimau. Budak manusia batu yang diasuhnya adalah yang terbaik di benua tengah. Bahkan di surga kuning harta karun, dia memiliki pengaruh yang besar, kekayaan dan kemampuannya bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Hati Fang Zheng dipenuhi dengan perasaan rindu, alam macam apa Gu Immortal itu, mereka benar-benar dapat membesarkan begitu banyak manusia batu, ini sungguh menakjubkan. Lord Skycrane menjawab, setiap Gu Immortal adalah elit dari para elit, seorang jenius sejati, naga di antara manusia, mereka semua memiliki peluang besar dan pertemuan kebetulan. Mereka semua telah berkultivasi selangkah demi selangkah dari identitas manusia biasa. Fang Zheng, kamu sekarang berada di peringkat 5, mungkin suatu hari, kamu akan menjadi Gu Immortal. Fang Zheng menggelengkan kepalanya terus-menerus, Guru, aku tahu batas kemampuanku. Kultivasi peringkat 5ku sebagian besar karena peninggalan Gu milik sekte. Sekte itu memeliharaku dengan segala upayanya, menggunakan sumber daya yang ada padaku. Kultivasi peringkat 5ku tidak dapat dibandingkan denganmu, Guru, yang berkultivasi selangkah demi selangkah. Namun sekarang, kupikir peringkat 5 bukanlah sesuatu yang langka, lihatlah terowongan ini, setidaknya ada 30 manusia batu besar. Fang Zheng, baguslah kau merasa berhutang budi pada kemurahan hati sekte Bangau Abadi untuk memelihara dirimu. Namun jangan merendahkan dirimu sendiri, manusia adalah roh dari semua makhluk, meskipun manusia varian menyebut diri mereka manusia batu ini mungkin terlihat kuat dan berani, tetapi dalam pertempuran satu lawan satu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Master Gu peringkat 5 di sekte kita, yang menjadi spesialisasi mereka adalah pertempuran kelompok. Tuan Bangau Langit tertawa, begitukah? Tuan Bangau Langit berkata, manusia batu ini sangat bodoh, itu karena mereka bertemu dengan seorang guru kaya sehingga mereka dapat memiliki prestasi seperti itu. Apakah menurutmu manusia batu ini dapat dibandingkan dengan para tetua di sekte kita? Jika aku masih hidup, aku bisa menghadapi lebih dari 10 orang sekaligus. Baiklah, kita berada di kolam darah. Fang Zheng mendengar kata-kata, kolam darah, dan otot-ototnya berkontraksi tanpa sadar. Dia mendorong pintu di depannya, memasuki sebuah gua ini sebesar alun-alun, cahaya berwarna darah memenuhi gua bersama dengan bau darah yang pekat. Di tengah gua, sebuah lubang bundar telah digali, di dalamnya darah mengalir deras dan mengeluarkan udara panas. Fang Zheng menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan pakaiannya dengan cara yang sudah dikenalnya. Ketika telanjang ia kemudian memasuki kolam darah, segera mengambil napas menganga besar karena darah yang mendidih. Ia segera beradaptasi dengan suhu darah dan berdiri diam di tengah kolam darah. Kolam darah mencapai pinggangnya, memperlihatkan dadanya dan sebagian besar lengannya. Mulailah, lakukan satu persatu, jangan cemas. Pertama adalah Gu darah besi. Lord Skycrane mengingatkan. Fang Zheng perlahan menutup matanya dan mengaktifkan Gu darah besi seperti yang diinstruksikan. Segera, kekuatan cacing Gu mulai mengubah darahnya. Darah merahnya mulai menggelap dan menjadi lebih padat, aliran darah juga menjadi sangat lambat. Akibatnya, kulit putih Fang Zheng juga menjadi gelap. Pertahankan Gu darah besi, aktifkan Gu bilah darah. Lord Skycrane berkata lagi. Fang Zheng mengaktifkan Gu bilah darah, tubuhnya bergetar, kulitnya pecah membentuk lebih dari 100 luka yang darinya sejumlah besar bilah darah melesat keluar, semuanya adalah bilah darah besi hitam pekat. Tak lama kemudian, darah seperti besi cair perlahan mengalir keluar dari luka-luka itu. Fang Zheng memiliki ekspresi dingin, dia tidak merasakan sakit apapun, sebaliknya, kenikmatan yang intens menyerang pikirannya. Ini adalah efek dari Gu darah besi, itu dapat mengubah rasa sakit menjadi kesenangan dan membantu Master Gu beradaptasi dengan pertempuran, bahkan Master Gu yang lemah dapat berubah menjadi prajurit yang kecanduan pertempuran. Ini adalah salah satu pencapaian sekte Bangau Abadi dari penelitian jalur darah selama bertahun-tahun. Darah ini perlahan mengalir ke kolam darah merah terang, membuat area di sekitar Fang Zheng menjadi hitam. Ini adalah langkah krusial sekarang, gunakan Gu penggabungan darah. Lord Skycrane mengingatkan. Fang Yuan menggertakkan giginya saat dia mengaktifkan Gu penggabungan darah. Segera, di bawah pengaruh cacing Gu, lebih dari 100 luka di tubuhnya meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Darah di sekitarnya diserap tanpa henti. Ah! Fang Yuan mengerang pelan, rasa sakit yang hebat telah berubah menjadi kenikmatan yang hebat. Dia menggertakkan giginya keras-keras, tubuhnya gemetar tanpa henti.
Saat sejumlah besar darah diserap, tubuhnya mengembang, berubah menjadi lemak abnormal. Tubuhnya 3 kali lebih besar dari tubuhnya yang asli. Kulitnya pecah dan urat-urat tebal seperti ular melilit tubuhnya. Tuan muda yang anggun dan tampan itu telah berubah menjadi monster yang menjijikkan dan jelek. Jangan lupakan tujuanmu, kau harus melawan kesenangan ini. Fang Zheng, aktifkan Gu bunga iblis darah yang gagal. Lord Skycrane sedang memantau situasi Fang Zheng dan buru-buru mengingatkannya. Kata-kata, Gu bunga iblis darah yang gagal, mengguncang pikiran Fang Yuan dan dia hampir tidak bisa menahan kesenangan yang intens, terengah-engah saat dia mengaktifkan Gu bunga iblis darah yang gagal. Fang Zheng mengepalkan tangannya erat-erat, sejumlah besar darah di tubuhnya dengan cepat rusak. Di bawah pengaruh cacing Gu, tanaman merambat mulai tumbuh dari darahnya. Tanaman merambat tipis ini menembus kulit Fang Zheng dan segera melingkari tubuhnya. Kuncup bunga mulai tumbuh dari tanaman merambat dan dengan cepat mekar, berubah menjadi bunga biru cantik yang menyerupai krisan. Fang Zheng menggertakkan giginya erat-erat, mengerang pelan kesakitan. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya seperti tanah dengan banyak bunga iblis tumbuh paksa padanya. Rasa sakit yang hebat ini 10 kali lebih mengerikan daripada seorang wanita yang melahirkan. Bahkan efek udara besi tidak mampu menahan rasa sakit seperti ini. Fang Zheng hampir menghancurkan gigi putihnya karena rasa sakit. Wajahnya menjadi pucat pasi dan urat-urat biru muncul di dahinya, membuatnya tampak jahat dan menakutkan. Darahmu mendidih, organ-organmu dan tubuhmu akan terbakar oleh darahmu sendiri jika ini terus berlanjut. Gunakan Gu darah dingin dengan cepat. Lord Skycrane mengingatkan dengan gugup. Fang Zheng mengaktifkan Gu darah dingin dengan susah payah. Darahnya dengan cepat mendingin sampai dia menggigil kedinginan, dia akhirnya keluar dari krisis yang mematikan. Itu sudah cukup, bunga iblis akan sangat meningkatkan efek cacing Gu jalur darahmu. Kau tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan, gunakan Gu Blood Sense. Kata Lord Skycrane dengan nada tergesa-gesa. Blood Sense, Fang Zheng menundukkan kepalanya, tatapannya menjadi kabur karena rasa sakit. Dari sekian banyak latihan yang telah dilakukannya sebelumnya, ia akhirnya mampu bertahan dan mengaktifkan cacing Gu investigasi jalur darah ini. Beberapa napas kemudian, Fang Zheng berbicara, aku bisa merasakan, di bawah tanah, tenggara, jaraknya 5 hingga 6.000 langkah. Hebat, kau berhasil lagi. Kau berada di ambang kesuksesan, ini adalah langkah terakhir, gunakan Gu Blood Scar untuk menandai posisi. Arg! Fang Zheng mulai berteriak tanpa sadar saat ini. Tatapannya benar-benar kabur, kelemahan itu menyebabkan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengekstrak semua potensi yang dimilikinya untuk mengaktifkan Gu Blood Scar. Ia mengigau, masih ada cukup esensi purba di celah peringkat 5-nya tetapi ia hanya bisa memobilisasi sebagian kecil. Esensi purba itu seperti sungai kecil yang mengalir perlahan ke Gu Blood Scar. Namun, Gu bekas luka darah sangat membutuhkan esensi purba, Fang Zheng hanya bisa bertahan selama 8 tarikan napas sebelum akhirnya pingsan, jatuh ke dalam kolam darah, tak sadarkan diri. Sebuah pembakar dupa mengeluarkan gumpalan asap, ruangan yang sunyi ini tidak memiliki jendela dan sangat redup. He Feng yang mengenakan jubah putih dengan sabuk hitam, duduk di atas tikar meditasi dengan lengan baju lebar. Dia tampak muda dan lembut seperti batu giok. Alisnya yang hijau tua tajam dan panjang, mencapai pinggangnya. Pada saat ini, matanya yang tenang dan dalam menatap kutu penetas roh di depannya. Kutu penetas roh itu melayang di udara, dan jiwa Dewa Bangau Langit melaporkan hasil pelatihan Fang Zheng. He Feng yang berkata dengan nada tidak puas, benar saja, meskipun membiarkannya tinggal di Fuhu yang diberkati selama 8 tahun dan juga memberinya banyak Gu relik untuk menjadi Master Gu peringkat 5 dalam waktu singkat, dia masih tidak dapat mencapai hal sederhana seperti mengaktifkan 6 hingga 7 cacing Gu secara bersamaan. Lord Skycrane mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara, Fang Zheng masih muda, dia masih kurang dalam hal-hal dasar dalam mengerjakan banyak tugas. Namun, bawahan ini merasa dia adalah pekerja yang sangat keras dan dia telah membuat kemajuan besar dengan cepat. Mengingat percobaan pertama, dia hanya bertahan beberapa saat setelah mengaktifkan Gu penggabungan darah sebelum dia pingsan. Karena itu, saya menambahkan Gu darah besi, hasilnya adalah bahwa pada percobaan kedua, kesenangannya terlalu berlebihan baginya, darah mengalir keluar dengan tidak terkendali hingga dia pingsan. Dia bertahan selama 3 kali tarikan napas.
He Feng yang menyela Lord Skycrane dengan tidak senang. Lord Skycrane segera berkata, Lord Supreme Elder, sejujurnya, bahkan bawahan ini akan merasa sulit untuk mengerjakan banyak tugas dalam keadaan sakit dan senang yang begitu hebat. Fang Zheng tidak jauh dari keberhasilan, dia mampu bertahan selama 8 tarikan napas kali ini. Seseorang perlu bertahan selama 10 tarikan napas untuk mengaktifkan Gu Blood Scar dengan sukses. Dan dia hanya kekurangan 2 tarikan napas terakhir. Selama kita dapat berlatih beberapa kali lagi dan memberikan sedikit waktu lagi, kita dapat. Cukup, berapa banyak lagi? Kau masih ingin berlatih lagi? Waktu, dengarkan saja sendiri, berapa banyak waktu yang telah terbuang dalam rencanamu. Berapa lama? Tahun. Masih belum ada kemajuan, Gunung Danghun masih belum berada di tangan kita. Tidakkah kau tahu berapa banyak suara tidak puas di sekte ini? Berapa banyak murid yang meminta para petinggi untuk membuka pertukaran Gunyali? Bawahan ini tidak kompeten dan bahkan melibatkan Lord Supreme Elder. Aku telah melakukan dosa keji. Lord Skycrane memohon belas kasihan ketika dia melihat He Feng yang menjadi marah. He Feng yang menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum melambaikan lengan bajunya. Pergilah sekarang, hanya tinggal sebulan lagi sebelum konvensi sekte. Sebelum aku pergi ke konvensi sekte, aku ingin mendengar kabar baik tentang keberhasilan pelatihanmu, dan bahwa kita dapat memulai rencana kita untuk merebut tanah terberkati Hu Immortal. Tetapi Tuan, sebulan terlalu singkat, Fang Zheng tidak akan mampu menahan pelatihan yang berlebihan. Kita dapat merawat kesehatan fisiknya dengan cacing Gu, tetapi kesenangan dan rasa sakit yang intens akan melukai jiwa dan bahkan dapat menyebabkan jiwanya hancur. Tuan Skycrane bertanya, He Feng yang terkekeh, bukankah keruntuhan jiwanya persis seperti yang ingin kau lihat? Dengan demikian, kau dapat merebut tubuhnya dan membangkitkannya. Bukankah ini rencana awalmu? Senyumnya berubah lebih lembut saat dia berkata, Fang Zheng ini baru saja menempuh jalur kilat untuk mencapai peringkat 5 Gu Master, sifatnya masih kekanak-kanakan. Dia kurang sabar, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, Lord Skycrane? Setelah kami menggunakannya untuk merebut tanah terberkati Hu Immortal, kau bisa kembali. Sejak Susan dan Zhou dibunuh oleh iblis Song Zixing itu, semakin sedikit bawahan yang cakap sepertimu di sisiku. Nada bicara He Feng yang semakin lembut, semakin dingin Lord Skycrane terasa di hatinya. Dia menjawab dengan nada bersyukur, menerima perhatian seperti itu dari Lord Supreme Elder. Bawahan ini pasti akan membalas kebaikan Tuan dengan sangat besar dan mengorbankan nyawaku. Bagus, pergilah sekarang. He Feng yang melambaikan tangan agar Lord Skycrane pergi. Ruangan yang sunyi itu sekarang hanya memiliki He Feng yang, senyumnya perlahan menghilang sebelum digantikan oleh ekspresi serius, tatapannya agak tegang. Setelah Fang Yuan merebut tanah terberkati Hu Immortal, dialah yang bertanggung jawab atas masalah ini dan sekarang setahun telah berlalu, tekanan sekte padanya semakin besar dari hari ke hari. Terutama musuhnya di sekte itu, Dewa Abadi Lei Tan, yang telah mengejek ketidakmampuannya di depan umum beberapa kali. Konvensi sekte sebulan kemudian merupakan penghalang yang kuat. Jika He Feng yang tidak dapat menunjukkan kemajuan apapun, akan sangat sulit untuk melewati penghalang ini. Dia hampir dapat mendengar ejekan Lei Tan bergema di seluruh konvensi. Tetapi itu tidak akan lama, selama rencana ini berhasil, aku dapat menutup mulut semua orang kecil seperti Lei Tan. Aku akan memiliki kontribusi terbesar bagi sekte selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam serangan terhadap tanah terberkati Dewa Abadi Hu, aku secara pribadi akan bergerak. Selain itu, aku telah mengundang Peri Changyu dan Tuan Tua Ken Yang. Peri Changyu memiliki kekuatan pertempuran yang sama denganku, dan memiliki setidaknya 3 gerakan pembunuh fana. Sementara Tuan Tua Ken yang adalah Dewa Abadi peringkat 7 dengan Gu Abadi yang ofensif. Satu-satunya masalah adalah roh daratan dapat melarang penggunaan semua Gu fana. Aku tidak memiliki Gu Abadi untuk digunakan, jadi aku mungkin tidak dapat berbuat banyak. Satu-satunya metode adalah dengan mengonsumsi saripati abadi anggur hijau. Untungnya, tanah terberkati Hu Immortal awalnya tandus dan tidak dikelola dengan baik. Berapa banyak saripati abadi anggur hijau yang dapat terkumpul di sana? Aku tidak percaya Fang Yuan dapat menghabiskan kekuatan gabungan ketiga Gu Abadi kita. Selama saripati abadi Hu Immortal dikonsumsi, roh daratan tidak akan berdaya dan tidak akan dapat membatasi Gu fana. Pada saat itu, He Feng yang bergumam pada dirinya sendiri, perlahan-lahan menenangkan pikirannya yang tegang.
Pada saat yang sama, di sebuah gua bawah tanah di tanah terberkati Hu Immortal, Fang Yuan perlahan melangkah keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan, senyum puas di wajahnya. Baru saja, dia berhasil menyimpulkan jurus pamungkas, debu bintang es kunang-kunang cahaya bintang itu seperti segerombolan lebah, terbang di udara, memancarkan cahaya bintang biru. Cahaya bintang itu ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, berkumpul menjadi gerbang bintang. Ini adalah pintu bundar besar, terbuat dari cahaya bintang, bersinar seperti ilusi, seperti pemandangan dalam mimpi. Seiring berjalannya waktu, jumlah kunang-kunang cahaya bintang terus berkurang, saat kunang-kunang cahaya bintang yang mati jatuh ke tanah dari udara. Satu kaki melangkah keluar dari gerbang bintang ke tanah terberkati Hu Immortal, selanjutnya, seluruh orang itu berjalan keluar dari gerbang bintang. Itu adalah seorang lelaki tua, dia memiliki rambut putih dan kerutan dalam, matanya lelah tetapi cerah, itu adalah Tai Bai Yun Seng yang telah kembali dari tanah terberkati Langya. Aku kembali lagi, Tai Bai Yun Seng tertutup debu. Dia melihat pemandangan di tanah terberkati Hu Immortal, mendesah dalam hati. Meskipun dia sudah lama tidak tinggal di sini, dia merasa bahwa ini adalah rumahnya. Dia merasa memiliki tempat ini. Pada saat ini, Fang Yuan terbang dari langit, hahaha, Bai tua, kau kembali di saat yang tepat, kemarilah, lihat jurus pamungkas yang baru saja kusimpulkan. Tai Bai Yun Seng melihat sosok yang dikenalnya ini dan tertawa terbahak-bahak, oh, begitukah? Aku membeli jurus pamungkas bertahan jalur awan dari Raja Manusia Tinta, bagaimana kalau kita sesama murid bertanding persahabatan? Sambil berkata demikian, ia terbang ke udara. Fang Yuan mendengar ini dan mengangkat alisnya, ia merentangkan salah satu lengan kanannya, dengan telapak tangannya menghadap ke langit, dan jari-jarinya lurus. Segumpal cahaya bintang segera terbentuk di telapak tangannya. Oh, apakah jurus pamungkasmu adalah jurus pamungkas jalur bintang? Tai Bai Yun Seng melihat gumpalan cahaya bintang ini dan terkejut. Ia terbang ke langit, saat cincin awan putih muncul di sekelilingnya. Tai Bai Yun Seng berada di tengah awan putih ini, awan-awan itu seperti sabuk besar, bergerak bersama Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan perlahan menggerakkan jari-jarinya, meraih cahaya bintang dengan ringan di tangannya. Bai tua, bersiaplah untuk menerima ini. Dia menggeram, sambil menjentikkan jarinya. Setitik cahaya bintang melesat keluar seperti kilat. Ukuran titik cahaya bintang itu kecil, tetapi sangat cepat, ia terbang di udara, melesat ke arah Tai Bai Yun Seng. Kecepatan yang lumayan, Tai Bai Yun Seng menilai, dari jarak yang begitu jauh, dengan dia yang sepenuhnya fokus, dia memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Tetapi karena mereka saling bertukar pukulan, dia ingin menguji jurus pembunuh jalur awannya sendiri. Jadi dia berdiri diam dan menghadapi cahaya bintang itu secara langsung. Ketika cahaya bintang itu mendekati Tai Bai Yun Seng, cincin awan putih itu tiba-tiba berputar, dengan kecepatan yang sangat cepat. Cincin awan itu menghalangi cahaya bintang untuknya. Tai Bai Yun Seng menghentikan lingkaran awan itu, dia menatap dengan penuh perhatian, hanya untuk melihat bahwa di area tempat lingkaran awan itu menghalangi cahaya bintang, lingkaran itu telah berubah menjadi biru, dan energi es mengalir keluar, menciptakan lapisan es. Sebagai tanggapan, dia berkata sambil tertawa kepada Fang Yuan, sepertinya jurus pamungkas yang kamu simpulkan ini tidak terlalu menakjubkan. Kamu harus tahu, jurus pamungkasku belum sepenuhnya aktif. Sudut mulut Fang Yuan terbuka, memperlihatkan giginya yang tajam dan tidak rata, jari-jariku juga belum, ambil ini. Dia menjentikkan jarinya, saat bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan keluar seketika. Tai Bai Yun Seng masih di tempat yang sama, tetapi lingkaran awan di sekelilingnya berputar semakin cepat, hampir seperti bola putih yang terbentuk di sekelilingnya. Bintik-bintik cahaya bintang Fang Yuan terhalang oleh lingkaran awan itu sepenuhnya. Fang Yuan tidak berhenti menyerang, dia menunjukkan tatapan tertarik. Lingkaran awan putih bersih itu secara bertahap berubah menjadi biru karena cahaya bintang, dan kecepatannya semakin lambat. Jurus pamungkasmu memiliki efek pembekuan yang hebat, itu dapat memperlambat musuhmu. Tai Bai Yun Seng menilai, jurus pamungkasku juga punya efek lain. Sambil berkata demikian, dia terus mengaktifkan jurus pamungkasnya. Cincin awan yang hampir membeku menjadi patung es biru meledak, dengan suara keras, embun beku biru berubah menjadi uap saat menyebar ke sekeliling. Tai Bai Yun Seng menunjukkan kegembiraan, memuji dirinya sendiri, cincin awanku dapat menyimpan serangan musuh,
saat mencapai batasnya atau saat aku mengaktifkan efek jurus pamungkasku berikutnya, aku dapat membuat cincin awan meledak, untuk membiarkan musuhku menghadapi serangan mereka sendiri. Adik junior, sepertinya jurus pamungkasku lebih kuat dari yang kau simpulkan. Fang Yuan mencibir, "Bai tua, masih terlalu dini untuk mengatakannya." Sambil berkata demikian, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan melemparkan seluruh gumpalan cahaya bintang ke arah Tai Bai Yun Seng. Jantung Tai Bai Yun Seng bergetar, dia dengan cepat mengaktifkan jurus pamungkasnya, dan 5 cincin awan terbentuk di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, cincin awan itu mengembang dengan berbagai ukuran. Cincin awan itu seperti 5 lingkaran konsentris yang mengelilinginya, melindunginya di bagian tengah. Gumpalan cahaya bintang itu menyerang, tetapi kelima cincin awan itu berputar dengan cepat, bayangannya menghasilkan bola putih yang samar. Tai Bai Yun Seng tertawa keras, dia berada di tengah dan merasa sangat aman. Namun tepat pada saat ini, gumpalan cahaya bintang itu meledak. Ding ding ding, dang dang dang. Sejumlah besar bintik cahaya bintang beterbangan kemana-mana, saling bertabrakan. Ledakan itu menutupi seluruh tubuh Tai Bai Yun Seng saat energi es meledak keluar. Kekuatan ledakan ini jauh melampaui kekuatan bintik-bintik cahaya bintang yang disatukan. Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah, kelima cincin awan itu berubah menjadi biru, dan kecepatannya menurun. Lagi, Fang Yuan mengangkat kedelapan lengannya, dengan lengan-lengannya yang mengerikan itu secara bersamaan mencengkeram udara seperti cakar. Saat berikutnya, gumpalan-gumpalan cahaya bintang terbentuk di telapak tangannya. Tai Bai Yun Seng melihat ini dan pupil matanya mengecil. Dia tidak berani bersikap terlalu percaya diri, dia dengan cepat mengaktifkan cacing-cacing gunya dan dengan cepat memutar cincin-cincin itu. Fang Yuan berdiri di tempat, kedelapan lengannya melepaskan tembakan secara berurutan, gumpalan-gumpalan cahaya bintang itu terbang seperti meteor, menghantam ke arah Tai Bai Yun Seng. Bam bam bam, ledakan-ledakan itu tepat di sebelah telinganya, penampilan Tai Bai Yun Seng berubah menyedihkan, saat dia menghindar. Kelima cincin awan itu telah mencapai batasnya, mereka meledak sendiri satu persatu, sementara kekuatan ledakan itu memungkinkannya untuk mendapatkan kembali momentumnya. Tai Bai Yun Seng dengan cepat mengisi ulang 5 cincin awan, sementara Fang Yuan terus melepaskan ledakannya, tetapi ia berhasil mempertahankan pertahanannya. Cukup, Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Tai Bai Yun Seng bernapas dengan kasar, ia perlahan terbang ke arah Fang Yuan, "Apa nama jurus pamungkas ini? Berapa persen dari kekuatan penuhnya yang kau gunakan?" Fang Yuan menjawab tanpa rasa malu, "Aku menamai ini debu bintang bor es, ini adalah ciptaanku yang unik. Ketika aku mengaktifkannya sepenuhnya, aku dapat melepaskan gumpalan cahaya bintang seukuran tong air hingga 6 kali, tetapi semakin besar gumpalannya, semakin lambat kecepatan gerakannya. Karena semakin banyak debu bintang di dalamnya, semakin banyak mereka bertabrakan, dan energi yang digunakan akan mengurangi kecepatan mereka. Artinya, kau bahkan tidak menggunakan 50% dari kekuatan jurus pamungkas itu. Bagaimana jurus pamungkasmu begitu kuat? Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan jurus pamungkas abadi, kekuatannya sudah jauh lebih unggul daripada kebanyakan jurus pamungkas fana." Tai Bai Yun Seng tersentak. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, "Ketika aku berada di tanah suci istana kekaisaran, aku menemukan sebuah warisan. Warisan itu berasal dari seorang penyair terkenal dari dataran utara, Do Min Jun. Dia sangat kreatif dan menciptakan Gu Bintang yang benar-benar baru. Gu Bintang ini dapat meningkatkan kekuatan serangan cacing Gu jalur bintang, seperti versi lemah dari Gu efek amplifikasi. Ketika aku menyimpulkan jurus pamungkas ini, aku menggabungkan Gu ini ke dalamnya, sehingga kekuatannya menjadi sebesar ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa Fang Yuan memilih metode serangan jalur bintang." Tai Bai Yun Seng langsung menyadarinya, "Jadi begitulah. Aku tahu, jurus pamungkas pertahananku disebut cincin 9 awan, ketika diaktifkan dengan kekuatan penuh, 9 cincin awan dapat muncul sekaligus. Tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, jurus itu dapat diisi ulang kapan saja, dan bahkan dapat mengembalikan serangan musuh kepada mereka. Ini membuatku kehilangan 2 batu saripati abadi." Fang Yuan mengangguk, "Gerakan pamungkasmu benar-benar sepadan dengan harganya, bahkan, ini akan dihargai 2,5 batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Raja manusia tinta memberimu bantuan." Tai Bai Yun Seng tertawa, "Aku mengerti ini dengan jelas." Dia menganggap lanskapku sebagai Gu abadi sebelumnya. Dia juga seorang Gu abadi,
dia perlu menjalani kesengsaraan dan malapetaka. Ketika tanahnya yang diberkati mengalami kerusakan, dia perlu memintaku untuk memperbaikinya. Lanskap seperti sebelumnya Gu adalah caraku untuk mendapatkan kekayaan mulai sekarang. Bai tua, ketika bisnismu berkembang di masa depan, aku yakin banyak Gu abadi akan datang kepadamu untuk meminta bantuan. Ayo, mari kita bicara sambil terbang. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng perlahan terbang menuju Gunung Danghun. Tai Bai Yunseng melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa di medan perang sebelumnya, masih ada puluhan awan bintang biru. Bagian dalam awan ini masih mengeluarkan suara retak, itu berasal dari tabrakan bintik-bintik cahaya bintang. Saat energi es menyebar di sekitar awan bintang, warnanya memudar seiring waktu. Adik junior, kau luar biasa. Stardust Bor es ini setidaknya bernilai 4 batu esensi abadi jika kau menjualnya di surga harta karun kuning. Tai Bai Yunseng mendesah. Jika bukan karena Gu kebijaksanaan, bagaimana mungkin aku punya inspirasi yang tak ada habisnya? Fang Yuan menjawab dengan lugas. Sebenarnya, hanya dengan Gu kebijaksanaan, jika ia tidak memiliki jurus pamungkas jalur es milik dewa kecil Xing Luo, benang es, dan jurus pamungkasnya yang lebih kecil, debu bintang 69, ia tidak akan mampu menyimpulkan jurus pamungkas debu bintang bor es. Ketika dewa kecil Xing Luo mulai bangkit, ia sangat miskin. Menggunakan kesempatan perang 5 wilayah, ia menggunakan jurus pamungkas debu bintang es ciptaannya sendiri untuk mengumpulkan kekayaannya, akhirnya memperoleh ketenaran dan menjadi tokoh yang relatif terkenal. Niat Fang Yuan adalah untuk mencoba membeli versi lama debu bintang es darinya. Ketika ia melihat benang es dan debu bintang 69, ia menduga bahwa kedua jurus pamungkas ini adalah dasar dari jurus pamungkas ciptaan dewa kecil Xing Luo yang baru. Setelah menghabiskan setengah batu esensi abadi untuk membelinya, dia bergegas menuju Gu kebijaksanaan dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membuat kesimpulan. Halo Gu kebijaksanaan memberinya inspirasi tak terbatas, dan Fang Yuan adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Dia telah melihat kekuatan debu bintang es dengan matanya sendiri. Ini memberinya arahan yang tepat, menghindari kebutuhan untuk menyimpulkan secara membabi buta. Akhirnya, dia menggabungkan warisan Dou Min Jun di dalam, menyimpulkan jurus pamungkas debu bintang bor es. Jurus pamungkas ini berbeda dari debu bintang es, ia memiliki jangkauan yang lebih kecil tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Orang bisa mengatakan bahwa dengan menggunakan warisan Dou Min Jun, dia sudah sedikit melampaui debu bintang es. Gu kebijaksanaan tingkat 9 benar-benar fenomenal. Aku tidak bisa membayangkan efeknya jika digunakan sepenuhnya. Sejujurnya, aku sedikit iri padamu. Setelah menjadi zombie, kau bisa menerima manfaat seperti itu. Tai Bai Yunseng menatap Fang Yuan dengan kagum. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ada banyak kekurangan dengan menjadi zombie. Pertama-tama, aku harus berterima kasih kepada Red Lotus Demon Venerable. Selanjutnya, aku bisa mencapai langkah ini karena kebetulan dan kesempatan yang beruntung. Jika bukan karena situasi aneh saat itu, yang memungkinkanku mencapai kesepakatan dengan Gu kebijaksanaan, bagaimana aku bisa memanfaatkan cahaya kebijaksanaan? Petik 2. Benar sekali, jika bukan karena Red Lotus Demon Venerable yang menghancurkan takdir Gu, setelah kita mati, jiwa kita akan tersedot ke pintu kehidupan dan kematian, tertidur di wilayah kematian untuk selamanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap berada di dunia, untuk menjadi zombie? Tai Bai Yunseng mendesah dalam-dalam. Baiklah, sebelum aku pergi, aku mendesakmu untuk secara tidak langsung bertanya tentang rincian jalur keberuntungan dari roh tanah Langya. Sekarang setelah kau kembali, informasi apa yang kau peroleh? Fang Yuan bertanya, sejak dia mengetahui bahwa leluhur rambut panjang telah berdiskusi tentang Dao dengan Dewa Matahari Raksasa selama 7 hari 7 malam. Ide ini muncul dalam dirinya. Roh tanah Langya jauh lebih mudah dihadapi daripada kehendak Moyao. Namun, Tai Bai Yunseng menggelengkan kepalanya, dia menunjukkan senyum aneh, setelah aku memperbaiki beberapa sungai, aku diusir oleh roh tanah Langya dengan tergesa-gesa. Dia harus memakan keripik penggiling obatnya, dia sangat sibuk. Memakan keripik penggiling obatnya.